Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai bertemu lagi kita di kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah pertemuan ke-9 Hukum Administrasi Negara. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam hukum administrasi negara, yaitu adalah kewenangan diskresi atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Freiheitsermessen. Baik, sebelum masuk ke Freiheitsermessen, saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa latar belakang dari munculnya kewenangan diskresi atau Freiheitsermessen ini adalah seperti saya sampaikan berkali-kali dalam kesempatan kuliah sebelumnya ya, bahwa campur tangan pemerintah atau intervensi pemerintah terhadap kehidupan warga itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu ada asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Nah, tetapi sayangnya asas legalitas ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Jadi, ada kalanya peraturan perundang-undangan itu tidak sempurna, tidak tuntas mengatur beberapa fenomena-fenomena hukum yang kemudian muncul belakangan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan kemajuan ya, misalnya di bidang teknologi yang pada saat peraturan perundang-undangan itu dibuat belum terpikirkan. Tetapi kemudian setelah beberapa tahun muncul fenomena-fenomena baru tersebut. Nah, jadi asas legalitas ini salah satu kelemahannya adalah adanya keterbatasan dan kekurangan seperti itu. Jadi peraturan perundang-undangan itu mungkin ideal pada masanya, tetapi kita tidak bisa harapkan dia akan kekal selamanya ideal, begitu ya. Nah, maka pemerintah di dalam hukum administrasi negara modern itu diberi kewenangan yang disebut dengan fresh air mesin. Kalau kata orang Prancis itu adalah pouvoir discrétionnaire atau dalam bahasa Inggris disebut dengan discretionary power. Ya, kewenangan diskresi atau kita beri pengertian sebagai kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan sosial. Atas inisiatif sendiri itu artinya barangkali peraturan perundang-undangan tidak menyebut secara eksplisit. Nah, tetapi eh, penyelenggara negara atau badan atau pejabat administrasi negara berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang saya sebutkan tadi ya, persoalan sosial. Lalu yang berikutnya adalah perlu saya garis bawahi juga bahwa Fresh Air Machine itu merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat untuk melakukan tindakan tanpa harus sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Jadi intinya Fresh Air Machine itu adalah sarana, instrumen pemerintahan gitu ya, yang memberikan ruang gerak bagi badan atau pejabat tata usaha negara untuk dapat melakukan tindakan tertentu dalam rangka pelaksanaan kewenangannya, tetapi tidak sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan atau regulasi. Tidak sepenuhnya terikat tidak berarti bahwa dia boleh melanggar ya, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak seperti itu. Tetap dibatasi. Nah, berulang kali pula saya sudah sampaikan ya bahwa dalam negara welfare state atau negara kesejahteraan, tugas administrasi negara itu sangat luas dan beraneka ragam. Ya, tujuannya untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera. Ada bonum commune atau bonum publicum, ya, kemaslahatan umum, kesejahteraan umum, social well-being itu adalah hal yang dituju oleh welfare state.
negara kesejahteraan ya, konsep yang kita anut juga. Karena itu pemerintah itu bisa ikut serta atau campur tangan atau intervensi dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Oke, pressure mesin ini berasal dari istilah Jerman, frei yang berarti itu bebas, merdeka, atau tidak terikat. Sedangkan Emerson itu artinya adalah kebijaksanaan, menilai, atau mempertimbangkan sesuatu. Gitu ya. Jadi kira-kira eh, kalau diterjemahkan itu ya kebijaksanaan bebas, frei Emerson. Ya. Oke. Nah, dalam hukum administrasi negara, ya bisa diberi pengertian yang disebut dengan pressure mesin itu adalah bahwa administrasi negara itu diberi kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri untuk melakukan perbuatan guna menyelesaikan persoalan yang mendesak dengan cepat guna eh, melaksanakan kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Jadi intinya, Fresh Air Mission ini bertujuan untuk kesejahteraan umum yang merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran. Ini beda ya dengan putusan hakim yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi prinsipnya begini yang mau saya katakan, Fresh Air Mission itu memberikan kewenangan dan kebebasan kepada badan atau pejabat administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Ya, tujuannya apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dan dengan cepat bisa diambil tindakan-tindakan tertentu, tapi untuk tujuan kepentingan umum atau kesejahteraan umum, gitu ya. Nah, ini hal yang saya kira penting di dalam hukum administrasi negara. Sebab pada kalanya beberapa fenomena tertentu mungkin peraturan perundang-undangan tidak memberikan ketentuan yang tegas, yang eksplisit, maka badan atau pejabat administrasi negara dengan kewenangan fresh air mesin ini bisa menerobos. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam hukum positif kita itu diatur ya diskresi ini. Kalau kita teliti di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di sana kita jumpai istilah diskresi. Nah, diskresi itu pengertiannya adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Nah, dengan definisi ini intinya ya mau ditegaskan bahwa diskresi itu sebenarnya ya instrumen bagi pemerintah ya bisa berupa keputusan tertulis misalnya atau tindakan konkret ya. Eh, Nah, ini diambil oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. Bisa jadi misalnya peraturan perundang-undangan memberikan pilihan. Pilihannya A, B, C, atau D. Nah, kalau dipilih salah satu, maka itu bagian dari diskresi. Atau peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tapi juga tidak melarang. Nah, yang penting kalau tidak dilarang, itu artinya sebenarnya boleh gitu ya. Everything which is not forbidden is allowed. Sesuatu itu kalau tidak dilarang ya berarti boleh. Sama dengan badan atau pejabat pemerintah, sepanjang tidak dilarang maka itu diperbolehkan. Jadi eh, kalau tidak mengatur artinya itu diperbolehkan. Nah, tetapi ada batas-batasnya ya. Dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, dibatasi oleh kepatutan, kewajaran dan seterusnya.
Atau peraturan perundang-undangan tersebut tidak lengkap, ya belum lengkap, atau tidak jelas mengandung fahu normen atau norma yang ambigu, yang tidak jelas misalnya. Atau juga bisa terjadi stagnasi pemerintahan. Kalau badan atau pejabat administrasi negara tidak mengambil sebuah tindakan atau perbuatan tertentu, maka taruhannya adalah stagnasi pemerintahan. Terjadi kebuntuan pemerintahan. Terjadi bottlenecking dalam pemerintahan. Nah, maka diskresi ini menjadi alat debottlenecking, alat untuk membuka eh, apa kebuntuan, ya, membuka bottlenecking tadi. Jadi kalau ada leher botol itu kan menyempit ya. Kalau debottlenecking artinya membuka penyempitan leher botol tadi itu. Jadi dibuka eh, melalui diskresi. Nah, sekarang ruang lingkup diskresi itu seperti apa? Hukum positif kita, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di pasal 23-nya itu memberikan eh, batas-batas ya. Jadi eh, saya langsung ke slide berikutnya saja, saya jelaskan ya. Ada 4 hal diskresi pejabat pemerintahan itu meliputi 4 hal. Nah, 4 hal ini langsung saya beri contohnya saja ya supaya memudahkan. Pertama, eh, bentuk diskresinya itu adalah berupa pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu memberikan pilihan. Pilihannya A, B, C, atau D misalnya. Nah, lalu diambil keputusan atau tindakan dengan cara memilih salah satunya. Nah, itu namanya diskresi. Contohnya, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu ada aturan yang disebut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ya, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini memberi beberapa metode pemilihan penyedia. Jadi penyedia kalau kalau badan atau pejabat tata usaha negara ya di sebuah kementerian atau lembaga atau KL mau mengadakan eh, barang atau jasa pemerintah. Nah, metode pemilihan penyedia atau vendornya begitu ya, itu ada beberapa metode, misalnya tender, seleksi, atau penunjukan langsung, atau bisa yang lain-lain. Nah, lalu pejabat pengadaan memilih penunjukan langsung, karena penunjukan langsung ini salah satu pilihan yang sah untuk pengadaan genset misalnya ya, di sebuah puskesmas. Alasannya mendesak, karena mendesak maka dia langsung eh, pejabat pengadaan tadi memilih penunjukan langsung, tidak memilih tender karena tender itu lama. Tapi karena ada alasan mendesak. Nah, ini namanya diskresi karena peraturan perundang-undangan memberikan pilihan. Yang kedua, diskresinya itu dalam bentuk pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Nah, contohnya adalah seorang camat misalnya memutuskan memberi surat keterangan tempat usaha kepada pelaku usaha mikro kecil menengah ya, UMKM di desa wisata untuk keperluan perizinan online misalnya. Ya, meskipun tidak ada aturan eksplisit yang mengatur tentang pemberian surat tersebut oleh camat. Jadi camat itu nggak diatur sebenarnya, tapi juga tidak dilarang gitu ya. Eh, dan juga memang tidak ada ketentuan yang baik secara eksplisit maupun implisit melarangnya, maka itu boleh dilakukan ya dengan eh, bentuk diskresi karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Kecuali kalau kewenangan ini sudah menjadi kewenangannya kepala dinas gitu ya atau kepala daerah, lalu tiba-tiba diambil oleh camat, nah itu nggak boleh, ya nggak bisa.
Yang ketiga, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Contohnya ya, misalnya peraturan daerah di sebuah kabupaten atau kota tentang tata ruang itu hanya menyebutkan zona perdagangan, tapi tidak menjelaskan apakah retail modern itu boleh berdiri di zona tersebut. Misalnya retail modern itu ya supermarket gitu ya. Apakah itu eh, apa namanya boleh berdiri di zona perdagangan tersebut atau tidak? Ya, tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Maka ya misalnya Kepala Dinas Tata Ruang memberikan izin pendirian minimarket berdasarkan tafsir dan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi karena retail modern itu tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan apakah dilarang atau boleh, ya maka karena peraturan perundang-undangan tadi tidak jelas, tidak membatasi apakah retail itu harus retail konvensional, ya sedangkan retail modern dilarang misalnya tidak seperti itu. Nah, artinya ada ketidaklengkapan, ada ketidakjelasan, maka boleh mengambil diskresi dengan cara mengambil keputusan atau tindakan walaupun peraturan perundang-undangan tadi tidak jelas mengaturnya atau tidak lengkap mengaturnya. Yang keempat, pengambilan keputusan dan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan, ya guna kepentingan yang lebih luas. Misalnya seorang bupati menunjuk pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan ya secara langsung karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui pengangkatan yang definitif. Sementara program vaksinasi massal misalnya harus segera dijalankan. Kalau tidak dilakukan kalau tidak dilakukan vaksinasi, maka akan terjadi stagnasi pemerintahan, kebuntuan pemerintahan. Pemerintahan akan mengalami bottlenecking, ya. Sementara tuntutan untuk vaksinasi massal itu harus segera dilakukan. Misalnya pada saat pandemi gitu ya, dulu. Nah, maka itu bisa diterobos dengan kewenangan diskresi ini. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur dan tujuan diskresi. Pemberian Fresh Emerson atau kewenangan diskresi ya kepada administrasi negara untuk kesejahteraan umum, tapi dalam kerangka negara hukum. Tetap tujuan utamanya itu adalah kesejahteraan umum. Karena negara kita ini didesain sebagai welfare state, negara kesejahteraan. Selain itu, kita juga merupakan negara hukum, ya, Rechtsstaat. Karena negara hukum, maka setiap langkah badan atau pejabat pemerintahan harus ada dasar hukumnya. Wet matigheid van het bestuur, gitu ya. Jadi tetap dibatasi oleh itu. Jadi fresh air machine ini tidak boleh digunakan tanpa batas dan tidak boleh disalahgunakan. Jadi tidak boleh eh, digunakan tanpa batas atau bahkan disalahgunakan. Nah, karena itu unsur-unsur fresh air machine itu adalah satu dilakukan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum, bukan untuk pribadi, kelompok atau golongan. Yang kedua dilakukan atas inisiatif administrasi negara sendiri. Dia mengambil inisiatif sendiri walaupun misalnya peraturan perundang-undangannya tidak menyebut secara tegas. Yang ketiga, menyelesaikan masalah konkret dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba. Ada kalanya pemerintahan modern, ya, setiap administrasi negara modern itu dihadapkan pada eh, sesuatu yang sifatnya mendadak. Ya, contohnya dulu pandemi misalnya, itu sifatnya mendadak. Atau hal-hal yang lain, misalnya bencana ya. Bencana terjadi di mana-mana, apalagi kita ini adalah negara eh, yang berada di Ring of Fire, ya, negara cincin api yang dikelilingi oleh eh, gunung-gunung berapi yang itu tentunya rawan bencana, eh, gempa terutama ya. Maka bukan tidak mungkin administrasi pemerintahan akan dihadapkan pada masalah-masalah konkret seperti itu, sementara kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu tidak
clear, tidak tegas, bahkan ambigu. Nah, dalam hal seperti itu, diskresi ini menjadi salah satu jawaban bagi administrasi pemerintahan modern. Nah, tapi jangan lupa ada yang keempat, yaitu tindakan itu dimungkinkan oleh hukum. Artinya kalau hukum memungkinkan, mengizinkan, mengaturnya, ya dilakukan. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Ya contohnya selain administrasi pemerintahan langsung, ya polisi sebenarnya juga bisa ya. Misalnya polisi lalu lintas menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas dengan mengalihkan atau mengatur kendaraan yang dengan cara melanggar rambu lalu lintas. Artinya kendaraan itu dialihkan atau diatur. Nah, tapi sebenarnya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tapi karena diskresi polisi boleh dilakukan. Nah, fresh air mesin ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Jadi tetap harus ada kewenangan. Beforehead. Setiap penggunaan fresh air mesin atau diskresi pejabat pemerintahan itu bertujuan untuk ini ya. Satu, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimanapun, pemerintahan itu harus lancar. Tidak boleh tersendat-sendat karena ini kaitannya dengan pelayanan publik, public services. Yang kedua, mengisi kekosongan hukum. Bisa jadi hukum itu diam, ya, atau ya peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur atas fenomena-fenomena tertentu. Nah, diskresi bisa masuk, itu. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Ada legal certainty, ya. Eh, kalau tidak ada kewenangan diskresi, semuanya harus secara harfiah, gramatikal ada dalam peraturan perundang-undangan, wah repot. Karena apa? Karena peraturan perundang-undangan itu sudah pasti tidak bisa sempurna mengatur semua fenomena sosial ya yang ada dalam hukum administrasi negara. Yang keempat, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Ini ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah persyaratan diskresi berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi, pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu, ini ya, setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk ini, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini penting ya. Jadi masih ada sebagian badan atau pejabat administrasi negara yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan itu adalah diskresi, walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau itu tidak benar ya. Jadi artinya kalau peraturan perundang-undangan itu melarang atau membatasi, tapi kemudian dilakukan atas dalih diskresi, maka diskresinya itu tidak sah. Gitu. Jadi batasnya itu adalah peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan sudah mengatur, menentukan, tapi kemudian disimpangi atas dalih diskresi, maka diskresi itu tidak sah. Yang ketiga, harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ingat, di dalam hukum administrasi negara, kepatuhan badan atau pejabat administrasi negara itu tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah kita pelajari ya di kuliah-kuliah sebelumnya. Misalnya asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum, kecermatan, keterbukaan, dan seterusnya. Itu merupakan batas ya eh, apakah diskresi itu bisa dilakukan atau tidak. Yang keempat, berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Ya, setiap badan atau pejabat tata usaha negara yang akan mengambil diskresi harus ada alasan-alasan objektifnya ya. Eh, karena eh, kebijakan itu harus didasarkan pada data-data alasan-alasan yang objektif.
Jadi alasan yang diambil itu berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, tujuannya untuk kepentingan umum, rasional, ya, berdasarkan AUPB. Nah, itulah alasan-alasan objektif. Kalau itu disimpangi, maka diskresi itu tidak sah. Yang kelima, tidak menimbulkan konflik kepentingan, ya, tidak boleh ada konflik of interest, tidak boleh ada benturan kepentingan. Misalnya kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, golongan, nah itu tidak boleh. Karena sekali lagi, pejabat badan atau pejabat administrasi negara modern dalam negara welfare state seperti kita, itu diabdikan untuk masyarakat secara luas, untuk negara. Lalu diskresi itu yang keenam ya harus dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik ini adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan berdasarkan atas motif kejujuran. Jadi harus fair, tidak boleh ada cheat di dalamnya, tidak boleh ada penipuan atau bedroh ya, dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Harus ada itikat baik ya. Jadi seperti itu. Nah, pembatasan penggunaan diskresi ini adalah hal yang mutlak, ya. Tidak mungkin diskresi itu tanpa batas. Nah, batasnya sekali lagi penggunaan diskresi tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Kaidah hukum positif ya tidak boleh. Termasuk asas-asas tadi. Lalu penggunaan diskresi hanya ditujukan demi kepentingan umum. Nah, menurut Mohsan ini dari UGM ya. eh, Pelaksanaan diskresi oleh aparat pemerintah atau eksekutif itu dibatasi empat hal menurut Mohsan. Pertama, apabila terjadi kekosongan hukum. Kedua, adanya kebebasan interpretasi atau penafsiran dari badan atau pejabat administrasi negara. Yang ketiga, ada delegasi memang dari peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah demi pemenuhan kepentingan umum. Oke, nah, walaupun badan atau pejabat administrasi negara tadi diberi kewenangan berupa diskresi, discretionary power atau Fresh Emerson, tetapi ada larangan penyalahgunaan wewenang. Jadi tidak boleh kewenangan diskresi tadi itu disalahgunakan. Nah, maka menurut teori dalam hukum administrasi negara, penggunaan diskresi jika berlebihan itu akan berakibat terjadinya tiga hal. Ya, nah nanti saya jelaskan satu persatu. Kalau menurut hukum positif kita, kalau ini teori tadi ya, yang ini menurut teori dalam HAN. Kalau menurut hukum positif kita, pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di sana disebutkan adanya larangan penyalahgunaan wewenang. Nah, ini bentuknya ada tiga juga, tapi dengan perincian masing-masing. Nah, nanti saya akan jelaskan berikut contohnya ya di slide berikutnya. Oke, jadi kalau dalam teori hukum administrasi negara, penggunaan diskresi yang berlebihan itu bentuknya ada tiga. Pertama, bentuk diskresi berlebihan itu adalah apa yang disebut dalam bahasa Prancis dengan abus de droit, ya, atau bahasa Inggrisnya abuse of power. Kalau diterjemahkan itu pelampauan wewenang. Jadi wewenangnya di sini tapi dilampaui. Nah, itu namanya abuse de droit atau abuse of power. Ya, keterangannya adalah penggunaan wewenang untuk tujuan yang tidak sah atau karena pertimbangan yang tidak relevan. Tidak relevan dengan substansinya, dengan tujuannya. Contohnya, seorang kepala dinas dalam sebuah kabupaten atau kota ya memberikan izin lokasi pembangunan kepada kerabatnya. Nah, ini ada unsur nepotisme misalnya. Bukan karena kelayakan administratif, tetapi karena hubungan pribadi. Ya, meskipun syarat formal sebenarnya belum terpenuhi. Jadi syarat formalnya belum terpenuhi, tapi di sana karena ada hubungan pribadi, misalnya kerabat, famili, atau pertemanan, lalu dikasih, disahkan misalnya. Nah, maka ini disebut sebagai ya diskresi, diskresi digunakan untuk tujuan pribadi. Ya, artinya tidak sah.
bukan demi kepentingan publik atau pelayanan umum gitu ya. Nah, ini namanya abus de droit. Jadi, izin lokasi pembangunan itu diberikan karena kekerabatan, padahal syarat formalnya misalnya tidak terpenuhi. Kalau syarat formalnya terpenuhi sih nggak ada masalah dan tentunya harus sesuai dengan prosedur yang ada ya, gitu. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua, diskresi yang berlebihan itu bisa berbentuk apa yang dalam bahasa Perancis disebutkan dengan détournement du pouvoir, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebutnya misuse of power. Nah, sebenarnya ini kalau diterjemahkan, kalau kalian lihat di buku-buku hukum administrasi negara lama, itu mungkin seringkali diterjemahkan dengan penyalahgunaan juga ya, penyalahgunaan atau penyimpangan wewenang. Nah, saya lebih suka menggunakan istilah ini, penyimpangan wewenang. Jadi saya perlu jelaskan ya, détournement, ya, détournement dalam bahasa Prancis itu artinya detour dalam bahasa Inggris. Artinya itu menyimpang, ya, menyimpang. Jadi ada jalur utama lalu menyimpang. Nah, itu namanya détournement atau detour dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi penggunaan wewenang untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang dari apa yang dituju. Sudah ada target, sasaran, tujuan, tetapi kemudian disimpangi, nah itu namanya détournement du pouvoir. Ya, menyimpang dari apa yang dituju. Contoh, wali kota menggunakan diskresi untuk membongkar rumah warga di kawasan kumuh, tapi dengan dalih penataan kota. Tetapi tujuannya sebenarnya untuk membebaskan lahan yang ditujukan untuk proyek swasta milik pihak tertentu. Jadi misalnya ada hengki-pengki antara wali kota dengan investor swasta, lalu dibongkarlah rumah warga di kawasan kumuh. Tapi dalihnya adalah penataan kota. Padahal misalnya tujuannya untuk dibebaskan lahan tadi untuk proyek swasta milik pihak tertentu. Jadi misalnya tujuan hukumnya adalah penataan kota, tujuan utamanya itu, tapi disimpangi atau diselewengkan, ya, digunakan untuk menguntungkan pihak ketiga, yaitu swasta, sehingga terjadi penyimpangan tujuan. Nah, ini yang disebut dengan détournement du pouvoir. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada yang disebut dengan, nah kalau ini sebenarnya dari istilah Latin, tapi sudah menjadi bahasa Inggris ya, ultra vires. Atau orang Belanda bilang willekeur, yaitu tindakan sewenang-wenang. Ultra vires ini bukan istilah bahasa Inggris asli ya, dari Latin. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah arbitrariness, ya, kesewenang-wenangan. Jadi apa ini kesewenang-wenangan? Ultra vires ini keputusan yang diambil di luar wewenang. Memang nggak ada wewenangnya, tapi dilakukan. Contoh, seorang camat menetapkan larangan berjualan bagi pedagang kaki lima di seluruh wilayah kecamatan tanpa dasar hukum atau kewenangan regulatif. Camat nggak ada kewenangannya untuk ini. Ya, karena ya padahal hal tersebut menjadi kewenangan bupati atau wali kota atau dinas terkait. Nah, artinya apa? Camat ini bertindak melebihi kewenangannya, ultra vires. Nah, atau arbitrariness. Sehingga tindakannya termasuk sewenang-wenang atau willekeur. Gitu ya. Oke, itu yang secara teoritis tadi. Nah, di dalam pasal 17 Undang-Undang AP itu juga dijelaskan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang. Nah, larangan penyalahgunaan wewenang itu garis besarnya ada tiga, tetapi masing-masing nanti dibagi. Ya, pertama larangan melampaui wewenang. Nah, sebenarnya dalam konteks tadi ini ya, melampaui wewenang ini abus de droit ini. Kalau secara teoritis, tapi hukum positif kita membuat istilah ini melampaui wewenang. Misalnya apa melampaui wewenang itu? Ada tiga bentuk. Pertama, melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. Jadi, masa jabatannya sudah habis,
Tapi kemudian membuat diskresi misalnya. Contohnya seorang kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir tetap menandatangani surat keputusan pembagian tanah kas desa. Nah, kepala desa tadi melampaui masa jabatannya sehingga keputusannya tidak sah. Saya sudah pernah sampaikan di kuliah-kuliah lalu ya, bahwa wewenang atau kewenangan itu ada bevoegdheid ratione temporis. Ya, kewenangan berdasarkan waktu. Apakah seorang badan atau pejabat administrasi negara itu masih berwenang atau tidak dari segi waktu? Misalnya kalau seorang wali kota menjabat 5 tahun, kalau di luar 5 tahun yang ditentukan itu, maka dia sudah tidak berwenang. Ya, Eh, kalau sudah tidak berwenang, artinya on bevoegdheid ratione temporis. Dari segi waktunya sudah tidak berwenang. Yang kedua, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang. Nah, kalau ini yang disebut dengan bevoegdheid ratione loci. Ya, saya sudah pernah sampaikan ya. Misalnya seorang camat di Kecamatan A mengeluarkan surat larangan berjualan di wilayah Kecamatan B. Nah, camat ini melampaui wilayah yurisdiksi yang menjadi kewenangannya. Kan wilayah hukumnya dia hanya di Kecamatan A. Kenapa dia kemudian membuat larangan berjualan di Kecamatan B? Yang ketiga, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, misalnya ini adalah eh, apa? Melanggar bevoegdheid ratione materiae, ya, eh, bertentangan secara materi atau tidak berwenang secara material, gitu ya. Contohnya, kepala dinas mengesahkan izin mendirikan bangunan atau IMB untuk kawasan lindung yang secara tegas dilarang dalam RT RW atau rencana tata ruang wilayah. RT RW sebuah kabupaten atau kota, misalnya di sebuah kawasan disebut sebagai kawasan lindung, tapi misalnya oleh kepala dinas malah diberi izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, kalau ini dilakukan, maka keputusan ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Artinya, berarti dia melanggar bevoegdheid ratione materiae, ya, kewenangan secara materi, secara substansinya tidak berwenang tapi dilanggar. Oke, berikutnya yang kedua, larangan mencampur adukkan wewenang. Ini ada dua ya. Pertama, contohnya ya, ada larangan mencampur adukkan wewenang di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. Nah, ini juga bevoegdheid ratione materiae sebenarnya ya. Hampir sama dengan yang ini, hanya bedanya kalau ini eh, melampaui wewenang itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau kalau yang kedua mencampur adukkan wewenang itu bentuknya di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan. Contohnya misalnya kepala dinas pendidikan tiba-tiba menetapkan tarif retribusi pasar. Ya, apa hubungannya? Ya, yang seharusnya merupakan kewenangan dinas perdagangan misalnya. Maka kepala dinas pendidikan tadi itu mencampur adukkan materi kewenangan yang bukan bidangnya. Nah, ini material ya. On bevoegdheid ratione materiae. Tidak berwenang karena materinya bukan merupakan cakupan wewenangnya dia. Jadi ini ada kaitan erat ya antara larangan mencampur adukkan wewenang di luar cakupan bidang dengan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada kaitannya. Lalu yang ketiga atau ya yang kedua, ya, larangan mencampur adukkan wewenang dan bentuknya adalah bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Contohnya, pejabat pemberi bantuan sosial menyalurkan dana kepada kelompok pendukungnya secara selektif. Padahal tujuan bantuan tersebut adalah untuk pemberdayaan masyarakat miskin secara objektif. Misalnya ada bantuan sosial ya, bansos dari pemerintah pusat misalnya atau pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi gitu misalnya ya. Kemudian pejabat mendistribusikannya, tapi didistribusikannya pandang bulu, yang misalnya dulu pendukung atau tim sukses dari kepala daerah setempat misalnya itu eh, diutamakan.
Ya, ada favoritisme misalnya dalam distribusi. Nah, ini nggak boleh karena tujuan bantuan tersebut ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin secara objektif gitu ya. Nah, karena itu tindakan ini menyimpang dari tujuan wewenang. Nah, ini yang disebut dengan détournement de pouvoir tadi ya, menyimpang dari tujuan semula. Yang ketiga, larangan bertindak sewenang-wenang. Nah, ini adalah ultra vires tadi atau will laker. Bentuknya yang pertama tanpa dasar kewenangan. Nggak ada dasar kewenangannya. Contohnya, seorang lurah mengeluarkan surat larangan pembangunan rumah ibadah tanpa dasar hukum yang jelas. Ya kalau cuma lurah kan sebenarnya kewenangannya tidak besar, maka tidak bisa dia membuat surat yang isinya larangan pembangunan rumah ibadah. Nah, ini tindakan tanpa dasar kewenangan dan berpotensi diskriminatif. Diskriminatif berdasarkan agama kalau ini misalnya ya. Lalu yang B, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sudah ada putusan pengadilan sudah ingkrah van Gewaasde, berkekuatan hukum tetap, maka ya sudah dieksekusi mestinya. Nah, tetapi contohnya misalnya setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan penggusuran tidak sah, wali kota tetap melanjutkan penggusuran dengan alasan tertib kota. Misalnya mengadakan penggusuran, wali kota, lalu di-challenge di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikabulkan, lalu ingkrah. Tapi kekeh wali kota ini tetap melanjutkan penggusuran. Nah, maka tindakan ini melawan putusan pengadilan. Ini termasuk termasuk tindakan sewenang-wenang, ya. Nah, kalau dipetakan apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita akan menemukan seperti ini ya. Eh, kita akan menemukan eh, apa infografis seperti ini kira-kira. Eh, jadi akibat hukum diskresi ya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau diringkas dalam bentuk bagan, maka kita akan bisa menemukan bagan seperti ini. Jadi penggunaan diskresi yang berlebihan, tentunya itu merupakan penyalahgunaan wewenang kan? Nah, bentuknya ada tiga. Yang pertama, melampaui wewenang. Jadi melampaui wewenang ini ada tiga. Melampaui batas waktu berlakunya wewenang, tadi ya, bevoegdheid ratione temporis. Yang kedua, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, bevoegdheid ratione loci. Lalu yang ketiga adalah tidak sesuai prosedur. Ya, yang ini bevoegdheid ratione materia juga. Ya, prosedurnya yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dilampaui kewenangannya. Kalau tiga hal ini dilakukan, maka akan ada akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Yaitu tidak sah. Maka yang ini tadi, tiga hal ini yang saya contohkan, semuanya ini tidak sah. Ya, akibat hukumnya tidak sah. Tidak sah itu istilah hukumnya ab ovo, ya, atau from the very beginning. Sejak awal memang tidak sah, karena itu tidak dianggap ada. Atau istilah lainnya void ab initio, ya, to be treated as invalid from the outset. Dianggap tidak sah sejak awal, artinya dia dianggap tidak pernah eksis. Tiga hal ini kalau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Yang kedua, penggunaan diskresi yang berlebihan dan penyalahgunaan wewenang bentuknya adalah mencampur adukan wewenang. Nah, ini bentuknya ada tiga ya. Tidak sesuai dengan tujuan wewenang, tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau ini dilakukan, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Bukan tidak sah, tapi dapat dibatalkan. Voidable, ya, capable of being adjudged void. Dapat divonis batal. Bedanya apa dengan tidak sah atau void ab initio?
Kalau dalam ab ovo atau void ab initio tidak pernah dianggap eksis karena dia sudah dianggap batal sejak awal atau tidak dianggap tidak sah sejak awal. Tetapi kalau dapat dibatalkan, itu artinya pada mulanya dia sah, tetapi kemudian dinyatakan batal oleh peradilan, misalnya ya. Jadi karena itu dapat dibatalkan, ya. Dapat dibatalkan itu artinya punya potensi dibatalkan, tapi tidak langsung tidak sah sejak awal. Ini berbeda dengan yang pertama ini. Lalu yang ketiga, sewenang-wenang. Ya, jadi penggunaan diskresi tapi disalahgunakan dan bentuknya itu sewenang-wenang. Maka ya ini contohnya adalah pejabat tidak berwenang. Tidak berwenang tapi melakukan diskresi. Nah, akibat hukumnya apa? Tidak sah kalau ini sama dengan yang pertama tadi ya, yang melampaui wewenang. Jadi tidak sah ini sama ya, ab ovo from the very beginning atau void ab initio atau to be treated as invalid from the outset. Itu ya. Jadi ini sejak awal memang tidak sah karena itu dianggap tidak pernah ada. Demikian saya kira kuliah hukum administrasi negara pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.